Shalom. Wah, hari ini kakak mau tanya kita ngapain sih hari ini? Iya, betul. Kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu dan semuanya pada sudah siap belum untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Siapa yang sudah siapnya angkat tangan? Wah, semuanya sudah siap semua ya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Karena Engkau telah membangunkan kami dengan hati kami yang gembira untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa yang kami alaskan hanya kepadamu. Kami ucapkan haleluya. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada yang sudah siapin Alkitabnya belum? Kalau belum, yuk disiapin dulu Alkitabnya. Lalu nanti saat pembacaan Alkitab, nanti minta tolong ya kepada mama papahnya untuk membukakan ayat Alkitabnya. Tapi sebelum itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu lagi yang berjudul Firman Tuhan ku dengar. Kita bernyanyi secara bersama-sama ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, bertemu lagi dengan Kak Yana di sini. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak berharap kalian sudah siap ya, duduk yang manis, tenang. Nah, boleh menyiapkan Alkitabnya juga. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kitab Kejadian. Jadi kita akan mengingat semua pelajaran yang sudah kita pelajari atau sudah kakak-kakaknya ceritakan untuk kalian. Nah adik-adik, sebelum memulai cerita firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak kita berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk adik-adik dimanapun berada. Biarlah mereka boleh membuka hati dan pikiran serta jiwa mereka untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh ada dalam hidup mereka dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Engkau juga menolong Kak Yana yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang percaya dan taat serta beriman kepadamu saja. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua pasti suka dengan cerita ya. Nah, oleh sebab itu Allah meminta orang-orangnya untuk menulis cerita di dalam Alkitab. Cerita-cerita dalam Alkitab adalah hal yang benar. Dan itu nyata terjadi ya. Dan mereka melakukan hal-hal yang nyata. Ada hal yang baik dan juga ada hal yang buruk. Nah tadi kakak ada bilang ya, kalau hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kitab Kejadian. Nah Kitab Kejadian ini menceritakan tentang apa yang terjadi dari awalnya ketika Allah menciptakan dunia dan segala sesuatu yang hidup di dalamnya. Nah, Allah memberi Adam dan Hawa rumah yang sangat indah. Dan Allah sendiri berjalan serta bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Tetapi pada suatu hari Adam dan Hawa tidak taat ya. Mereka melakukan dosa. Mereka melawan perintah Allah. Nah, karena mereka melakukan hal yang tidak Allah perintahkan, akhirnya mereka berdosa. Karena mereka berdosa, hati mereka pun menjadi berdosa ya. Mereka menunjukkan hati yang telah menjadi jahat. Nah, sehingga mereka tidak dapat lagi mempercayai Allah dengan baik. Dosa mereka itu, yaitu dosa Adam dan Hawa itu, mengubah dunia. Nah, apa yang terjadi? Karena dosa mereka ini, setiap orang yang lahir itu sudah membawa dosa di dalam hati mereka. Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa ya. Dia tetap ingin Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam kematian kekal. Lalu Allah berjanji kepada Adam dan Hawa akan memberikan seorang penyelamat untuk membuat mereka selamat tentunya. Nah, tetapi Allah juga tidak menyukai dosa. Mereka harus tetap dihukum. Nah, mereka harus menerima hukuman tadi. Tetapi karena apa tadi? Karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah memberikan juru selamat. Sehingga apa? Dosa yang tadinya membawa kematian kekal kepada kita itu tidak jadi kita terima. Karena apa? Karena Sang Juru Selamat telah menyelamatkan kita. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mati di kayu salib. Siapakah itu? Iya, yaitu Yesus Kristus ya. Nah, yang pada beberapa hari lalu kita peringati sebagai Jumat Agung dan Paskah.
karena kebaikan dan kemurahan hati Allah, kita tidak jadi mati, tetapi kita diselamatkan. Nah, adik-adik, kita akhirnya karena kebaikan Allah ini kita bisa hidup di surga bersama-sama dengan Allah. Beberapa waktu kemudian, dunia sudah diisi dengan orang-orang yang berdosa. Hati mereka penuh dengan kejahatan. Nah, tetapi pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengasihi dan ingin taat kepada Allah. Walaupun dia memang berdosa juga ya, seperti manusia lainnya. Tapi dia mau taat kepada Allah. Nah, Allah memutuskan untuk menghancurkan seluruh orang yang ada di bumi dan memulai kembali dengan laki-laki itu. Siapakah dia? Iya, benar, dia adalah Nuh. Apa yang Allah gunakan untuk menghancurkan seluruh dunia atau orang-orang yang jahat tadi? Nah, Allah memberikan air bah. Nah, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada Nuh. Allah menginginkan Nuh untuk melindungi keluarganya serta hewan dan seluruh jenis hewan yang ada di muka bumi. Lalu apa yang dilakukan Nuh, adik-adik? Iya, Nuh taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Setelah air bah kering, Allah berjanji tidak akan memberikan air bah lagi kepada manusia atau tidak akan menghancurkan orang-orang lagi dengan air bah tersebut. Nah, apakah yang menjadi tanda pengingat akan janji Allah itu? Ya, Allah memberikan pelangi di langit. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Nuh tentang bagaimana Allah menginginkan kita untuk hidup? Nah, kita bisa belajar percaya dari apa yang Nuh lakukan, yaitu Nuh percaya kepada Allah dan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya. Dia mau taat dan setia, walaupun orang di sekitarnya tidak percaya ya. Semua orang mengatakan bahwa dia gila, tapi dia tetap taat dan percaya. Lalu beberapa tahun kemudian Allah memilih satu orang lagi dari keturunan Nuh untuk memiliki hubungan khusus dengannya. Keluarga orang itu akan menjadi keluarga Allah dan juru selamat kita yaitu Yesus Kristus akan muncul dari keluarga itu. Siapakah laki-laki yang dipilih Allah tersebut? Dia adalah Abraham. Nah, apa yang Allah ingin Abraham lakukan untuk pertama kalinya? Abraham diminta untuk keluar dari rumahnya dan pergi bersama Allah ke tempat atau ke negeri yang baru. Dan apa yang Abraham lakukan atau apa yang bagaimana Abraham merespon dari apa yang Allah katakan, yaitu dengan cara taat dan percaya. Dia mengimani apa yang Allah katakan. Nah, ketika Allah mengatakan kepada Abraham bahwa ia dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki dan banyak keturunan, apakah Abraham percaya kepada Allah? Ya, Abraham percaya kepada Allah. Allah memberikan Abraham dan Sarah seorang putra yang bernama Ishak. Suatu hari Allah mengatakan kepada Abraham untuk melakukan sesuatu yang sulit pada diri Ishak, anak yang sangat dia kasihi. Apakah itu? Ya, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak. Nah, tetapi ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak, tiba-tiba Allah melihat
apa yang dilakukan Abraham ini, dia mengetahui bahwa Abraham taat dan setia kepadanya. Jadi dia menggantikan Ishak dengan dia menyediakan seekor anak domba. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari Abraham? Bahwa Allah menyiapkan seorang juru selamat untuk segala dosa kita, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Dia menghapus setiap dosa-dosa kita sehingga kita tidak lagi berdosa. Kita telah diampuni oleh Allah. Nah, ketika Ishak bertumbuh dewasa dan menikahi Ribka, mereka mempunyai 2 anak laki-laki. Ayo, siapa yang ingat namanya? Iya, namanya adalah Esau dan Yakub. Apakah rumah Ishak adalah rumah yang berbahagia, di mana setiap orang dalamnya saling menyayangi dan baik hati terhadap satu sama lain? Tidak, adik-adik. Keluarga ini sangatlah egois. Mereka mementingkan kepentingan mereka masing-masing. Bahkan mereka saling menyakiti satu sama lain. Tetapi Allah tetap mengerjakan maksudnya dalam keluarga Ishak, di mana kehendaknya terjadi. Keluarga ini juga tidak sempurna seperti keluarga kita ya. Nah, keluarga kita juga tidak sempurna, tetapi Allah memegang kendali atas hidup dan keluarga kita. Dia mengerjakan maksudnya dalam keluarga kita seperti dalam keluarga Ishak. Nah, lalu Allah memilih Yakub. Siapa Yakub tadi? Iya, dia adalah anak dari Ishak. Walaupun di sini Yakub melakukan atau mengambil hak kesulungan kakaknya dengan cara yang jahat, yaitu dengan cara berbohong, Allah tetap memakai Yakub ya. Dia melalui Yakub, nenek moyangnya yaitu tadi Abraham, memiliki banyak keturunan. Berapa banyak keturunan dari Yakub? Ya, dia memiliki 12 anak. Nah, dari ke-12 ini siapa nama anaknya yang paling disayangi? Ya, namanya adalah Yusuf. Nah, apa yang kakak-kakaknya lakukan terhadap Yusuf? Mereka sangat iri ya kepada Yusuf karena Yusuf lebih disayangi oleh ayah mereka Yakub. Jadi mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir. Lalu di Mesir Yusuf menjadi orang kepercayaan di penjara. Nah, di sana dia bertemu dengan juru minum yang akhirnya mempertemukannya dengan Raja Firaun. Nah, ketika Raja Firaun bermimpi, Allah memberikan kemampuan untuk Yusuf bisa mengartikan mimpi dari Raja Firaun. Lalu Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penasehatnya. Mengapa Firaun memilih Yusuf sebagai penguasa atas Mesir? Ya, karena di sini Firaun melihat bahwa Yusuf adalah orang yang bijaksana untuk mempersiapkan melewati bencana yang akan terjadi di seluruh negeri. Karena apa? Yusuf itu memiliki hikmat atau kebijaksanaan dari Allah. Dia sangat diberkati oleh Allah. Nah, ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli gandum, mereka ketakutan. Nah, kira-kira kenapa mereka ketakutan? Iya, mereka ketakutan kalau Yusuf akan membalas dendam kepada mereka dan memanfaatkan mereka. Nah, lalu apakah Yusuf memaafkan mereka?
Iya, Yusuf adalah orang yang sangat taat dan percaya kepada Allah. Dia tahu bahwa Allah akan mengontrol hidupnya. Yusuf tahu bahwa Allah menggunakan kejahatan dari saudara-saudaranya tadi untuk melaksanakan maksudnya kepada dirinya dan keluarganya. Ayah Yusuf, yakni Yakub, pindah bersama keluarganya ke Mesir karena disitulah Allah ingin mereka hidup bersama-sama untuk sementara waktu ya. Jadi Allah berjanji kepada Yakub bahwa suatu hari nanti Allah akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, dari cerita Yusuf tadi apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nah, dari cerita Yusuf tadi kita tahu bahwa Allah memelihara janjinya atau umat-umat pilihannya dari bencana kelaparan. Nah, karena kalau kelaparan atau umat-umatnya sampai kelaparan, apa yang terjadi? Iya, umatnya ini pasti akan mati ya, tetapi Allah menjaga dan memelihara umatnya sehingga mereka tidak mengalami bencana. Dan pada saatnya nanti Allah akan mengirimkan juru selamat yang akan menyelamatkan umat-umatnya, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, orang-orang dari masa perjanjian lama ini termasuk di dalam keluarga Allah. Tetapi siapakah keluarga Allah pada masa sekarang ini? Ya, keluarga Allah pada masa sekarang ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini adalah keluarga Allah, dan Yesus Kristus telah mengampuni dan membayar semua dosa-dosa kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dan percaya kepada Kristus Yesus? Yaitu seperti yang mereka tokoh-tokoh ini tadi lakukan ya, yaitu seperti Abraham, Nuh, Yakub, Yusuf, Ishak. Mereka taat dan percaya, dan mereka mengimani dan melakukan apa yang Allah kehendaki di dalam hidup mereka. Bagaimana cara keluarga Allah pada masa perjanjian lama menunjukkan kasih mereka kepada Allah? Yaitu dengan mempercayai apa yang Allah janjikan dan mereka taat kepadanya. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita, tetapi mereka hidup sesuai. Tetapi Allah memanggil mereka ya, Allah memilih mereka, Allah memanggil mereka untuk hidup sesuai dengan cara yang menyenangkan hati Allah. Kakak ingin bertanya kepada kalian, di manakah keluarga Allah itu sekarang? Keluarga Allah itu sekarang ada di seluruh bumi. Allah memanggil seluruh orang yang percaya dan beriman kepadanya dari segala penjuru. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita pelajari tadi? Seperti Abraham, Yakub, Yusuf, apakah mereka masih menjadi keluarga Allah? Ya, mereka masih menjadi keluarga Allah. Dan sekarang mereka ada di surga bersama-sama dengan Allah. Nah, jadi siapakah anggota keluarga Allah tersebut? Anggota keluarga Allah tersebut adalah orang-orang yang masih ada di bumi, yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus, dan juga orang-orang yang sudah meninggal atau sudah mendahului kita, yang tinggal di surga bersama-sama dengan Allah. Nah, dari firman Tuhan tadi kita tahu ya adik-adik betapa Allah sangat mengasihi kita umatnya melalui Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus
dosa kita. Sehingga apa? Kita diampuni dari segala dosa kita. Sehingga nantinya kita bisa bersama-sama dengan Allah di surga. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur karena Allah sudah begitu mengasihi kita dan Yesus Kristus sudah mati untuk mengorbankan dirinya agar kita yang berdosa bisa diampuni dan hidup nantinya bersama-sama Allah di surga. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari orang-orang yang terdahulu dari kami, yaitu Abraham, Yakub, Yusuf, Nuh, di mana mereka mau taat dan percaya dan melakukan kehendak-Mu. Mereka ingin menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami juga menjadi anak-anak yang mau taat dan percaya sedari kami kecil, dan kami hidup seturut dengan perintah-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami adalah orang-orang biasa, tapi kami rindu untuk boleh menyenangkan hati-Mu, dan biarlah Engkau memakai kami sedari kami kecil, kami tetap beriman hingga kami dewasa nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita diberikan kesempatan untuk memberikan amplop kepada Tuhan. Adik-adik bisa masukkannya, persembahan itu ke dalam amplop, lalu diberikan kepada Kak Ivana. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada mama papahnya untuk mengantar amplop ini kepada Kak Ivana yang bekerja di kantor Badan Majelis Jemaat GKI Pangarinah, yang setiap harinya bekerja pada hari Selasa hingga hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang adik-adik. Atau ada yang mau transfer juga bisa adik-adik. Nanti adik-adik bisa minta tolong kepada mama papahnya untuk chat pribadi WhatsApp ke Katri Wanita. Nomor Katri Wanita sudah tersedia ya di grup-grup sekolah minggu. Dan untuk merespon firman Tuhan tadi, yuk kakak ajak adik-adik untuk berdiri, kita menyanyi lagu Tidak terasa ya, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, yuk kita berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa, kita akan menghadap ke arah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagimu hari ini ya Tuhan. Tadi kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online, tapi hati kami masih bisa selalu memuji dan muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, tadi juga kami mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang kami dengarkan dan semoga itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kami ya Tuhan, dan kami bisa melakukannya di hari-hari kami ya Tuhan.
Dan ya Tuhan, jika sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami atau melanjutkan kegiatan kami, kiranya Engkau memberkati setiap kegiatan kami ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.